إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tetap kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kepada seluruh kaum muslimin agar menambah ketakwaan kepada Allah, menambah rasa takut kepada Allah, dan menambah rasa mengagungkan Allah di dalam hati kita masing-masing. Agungkan Allah yang menciptakan kita, besarkan Allah, ikuti kehendak Allah, jangan mengikuti kehendak diri kita sendiri. Begitulah takwa, ikuti kehendak Allah, tidak kehendak diri kita sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah keutamaan orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah kalian aku kabarkan siapa ahlul jannah itu? Siapa ahli surga itu? Sahabat menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu dha'ifin mutadha'if." Ahlul jannah itu adalah orang-orang yang dhaif, yang lemah. Mutadhaif, orang yang lemah ekonominya, kedudukannya. Mutadhaif, orang yang direndahkan di tengah masyarakatnya. Mereka lah ahlul jannah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihtajjatin nar wal jannah faqalatil jannah. Neraka dan surga berkata, fiyad du'afa'un nasi wa masakinuhum. Ya Allah, untukku orang-orang du'afa dan orang-orang yang miskin di antara manusia. Surga menanti, surga memanggil, surga meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang du'afa, orang-orang yang fakir, orang-orang yang rizkinya tidak begitu luas, orang-orang yang rizkinya sedang di dunia ini. Dan Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya mereka yang rizkinya pas atau miskin bahkan fakir, mereka adalah salah satu peluang besar bagi mereka
Mereka menjadi ahlul jannah, menjadi ahli surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku sebutkan ahlul jannah? Ada 3, thalathun min ahlul jannah, thalathun min ahlil jannah, 3 ahlil jannah itu. Salah satunya adalah rajulun ma'dum dhu iyal la yas'alun nas, la yas'alun nas atau la yatakaffafu 'alan nas. Orang yang miskin, orang yang ahli surga salah satunya kata Nabi adalah orang yang miskin, memiliki istri dan anak, punya keluarga, fakir, kekurangan, tetapi dia tidak meminta-minta kepada manusia. Berita dari Nabi, dia berpeluang masuk surga. Ini keutamaan yang Allah berikan, yang Allah ganti bagi hamba-hambanya yang ditakar oleh Allah rizkinya sederhana di atas muka bumi ini. Diganti oleh Allah dengan sebuah jaminan ahlul jannah, sebuah kenikmatan yang begitu besar di surga, dengan waktu yang tidak terbatas selamanya. Kenikmatan yang besar, sebuah kenikmatan yang semua kita jika ditawarkan pasti akan langsung ingin memasukinya apabila kita meyakini surga itu. Dan Rasul SAW menjanjikan surga itu diantaranya buat mereka yang status ekonominya, status masyarakatnya rendah dan miskin. Apalagi apabila dia miskin, dia orang yang saleh, dia miskin, dia ridha, dia miskin, dia taat, maka mereka berpeluang lebih besar memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang fakir, wahai orang-orang yang rendah, yang direndahkan di tengah-tengah masyarakat, yang apabila berbicara tidak didengar, yang apabila datang melamar tidak diterima, yang apabila memberi sebuah rekomendasi ditolak. Ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang fakir, ala ubasyirukum, maukah kalian aku berikan kabar gembira? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fuqara al-muslimin, kabar gembira itu adalah bahwa orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi 500 'am. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah lebih dulu 500 tahun daripada orang-orang yang kaya. Ibadallah, ini adalah keutamaan orang-orang miskin. Mereka masuk surga lebih dahulu, sedangkan orang-orang yang kaya diakhirkan 500 tahun menunggu belum memasuki surga. Jika ditanya apa sebabnya, di antara sebabnya menurut ulama 2. Sebab yang pertama adalah karena mereka hisabnya besar. Berbeda orang-orang fakir yang memiliki tabungan rekening hanya 5 juta dengan orang kaya yang mempunyai rekening 500 juta atau 5 miliar. Berbeda orang-orang yang sedang, yang memiliki rekening 50 juta, dia mati meninggalkan 50 juta dengan rumah seadanya. Berbeda dengan yang mati meninggalkan 50 miliar. Berbeda mereka yang meninggalkan harta 500 juta dengan mereka yang meninggalkan 5 triliun di atas muka bumi ini. Maka mereka orang-orang yang kaya akan dihisap oleh Allah lebih banyak, ditanya lebih banyak. Berbeda yang memiliki kendaraan 1 dengan 10, berbeda yang memiliki kendaraan 1 dengan lebih dari 1. Semua berbeda kaum muslimin. Allah adil, Allah maha adil. Allah akan perpanjang hisab orang-orang yang kaya. Dari mana sumbernya? Untuk apa kau lakukan? Apa tujuan kau? Ditanya lebih detail dibanding mereka-mereka yang rizkinya Allah kirimkan sedikit di atas muka bumi ini. Maka kaum muslimin, jangan pernah pesimis, jangan pernah bersedih apabila rizki diberikan oleh Allah diteteskan sedikit demi sedikit. Wallahu yaqdir wa yabsut. Allah punya kehendak, diteteskan sedikit barakah. Dalam hadis lain, barang siapa yang menerima harta walaupun sedikit, ridha, maka diberkahkan oleh Allah. Barang siapa yang menerima harta banyak dan dia rakus, maka tidak diberkahkan oleh Allah.
Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, innallaha yahmi ibadahul mu'min. Allah menjaga, menyelamatkan hambanya yang beriman. Minad dunya wa huwa yuhibbuhu. Dijaga dari nikmat dunia. Bayangkan, dijaga dari nikmat dunia. Dijaga dari harta yang berlebih, dijaga dari harta yang berlimpah, dijaga dari jabatan yang tinggi. Diberikan oleh Allah porsi yang pas. Wa huwa yuhibbuhu. Karena Allah cinta kepadanya. Allah tidak mau dia terjerumus dalam maksiat. Allah tidak mau dia angkuh dengan kekayaannya. Allah tidak mau dia sombong dalam menaiki kendaraannya. Allah tidak mau dia menjadi orang yang keluar dari jalur Islam. Maka dijaga oleh Allah. Bagaimana cara Allah menjaga hamba itu? Wa huwa yahmihi minad dunya. Dijaga dari kenikmatan dunia kaum muslimin. Kama tahmuna maridakum. Sebagaimana kalian menjaga orang yang sakit di antara kalian. Minat ta'ami wasyarab takhafuna alaih. Sebagaimana kalian menjaga mereka dari makanan dan minuman yang kalian takut akan menjadi mudarat baginya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, idza aqsama 'alallahil abarrah. Orang-orang yang miskin, yang direndahkan, yang dihinakan, yang kita tidak senyum kepadanya, kita lihat dengan mata sebelah, hanya pembersih rumah tangga, hanya pembersih toilet misalnya kaum muslimin, hati-hati antum. Hanya tukang parkir, hanya bawahan, hanya office boy. Mereka demi Allah, kalau mereka taat kepada Allah, mereka ridha kepada Allah, lau aqsama 'alallahi la abarrah. Mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, berita gembira bagi mereka yang fakir, yang Allah cukupkan rizkinya yang miskin. Manfaatkan doa antum sekalian kepada Allah. Ya Allah, aku ridha dengan pemberianmu. Jadikan aku mustajab doaku ya Allah. Aku ridha dengan pemberianmu. Engkau sedang menjagaku ya Allah. Aku ridha dengan apa yang kau berikan. Jadikan yang kau berikan ini adalah berkah untukku ya Allah. Manfaatkan rizki yang Allah berikan dalam keadaan pas, baik fakir ataupun miskin. Manfaatkan demi Allah. Allah sedang mencintai kita. Jangan pernah merasa rendah, karena Allah tidak melihat kita dari harta kita. Jangan pernah merasa hina, wallahi tidak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita dari harta kita. Jangan pernah tunduk di hadapan orang-orang yang kaya raya, para pejabat-pejabat atau orang-orang yang punya posisi dan angkuh. Jangan pernah antum tundukkan kepala antum seperti ini. Biasa saja, karena Allah Azza wa Jal melihat kita dari keimanan, bukan dari itu semua. Wallahi, semua kita akan datang kepada Allah berhadapan. Mereka yang kaya raya angkuh, mereka yang kaya tidak taat kepada Allah, bukan itu yang akan ditanya oleh Allah. Mereka akan menjadi, kalau tidak baik dengan kekayaannya, mereka diakhirkan oleh Allah masuk surga. Mereka akan mau bisa lebih hina dari mereka orang-orang yang miskin. Hati-hati, orang yang berada di posisi atas bisa jadi dia lebih hina dari orang-orang yang berada di posisi bawah ketika di dunia. Atasannya bisa lebih hina dari bawahannya, majikannya bisa lebih hina dari pembantunya. Hati-hati kaum muslimin. Allah tidak menilai dengan harta kita dan posisi kita. Allah menilai dengan iman kita. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apabila harta atau rizki kita disempitkan oleh Allah di dunia ini, dan itu kuasa Allah, Allah akan ganti dengan pendahuluan masuk ke dalam surga. Makanya orang yang masuk surga duluan adalah orang fakir. Pertama, karena hisabnya ringan. Yang kedua, kata ulama, karena orang-orang fakir itu tidak bisa membeli kenikmatan dunia. Mereka tidak bisa beli rumah yang indah, tidak bisa beli kasur yang indah, tidak bisa beli makanan yang nyaman. Mereka diberikan ganti oleh Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Kulu wa tamatta'u, makan, kulu washrabu, masuklah kalian. Kalian duluan, karena kalian tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk menikmati kenikmatan di dunia ini. Sedangkan yang kaya, mereka beli semuanya. Kenikmatan dibeli, semua dibeli. Bahkan pintu mobilnya pun dibeli untuk dibuka oleh orang lain. Bahkan minumannya pun dibeli untuk diantarkan oleh orang lain. Kaum muslimin, kenikmatan telah dia beli dengan hartanya. Maka wajar jika Allah Azza wa Jalla mengakhirkan dia masuk ke dalam surga. Kaum muslimin dirahmati Allah, barang siapa yang Allah mudahkan rizkinya, takutlah kepada Allah. Barang siapa yang dimiskinkan oleh Allah, dikadarkan dengan kadar yang sederhana, bersyukur, nikmati itu, ridha itu. Jadikan itu sebab semoga kita ini mendapatkan ridha, dapatkan rizki surga lebih dahulu nanti di hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pesan kami, kembalilah kepada Allah. Hanya dengan berpangku kepada Allah, hanya dengan agama Allah, antum bisa tenang, antum tidak akan sulit menghadapi dunia ini. Kembalilah kepada Allah, masing-masing kembalilah kepada Allah. Kita sholat bersama, kita kerja bersama, berkeluarga bersama. Pada akhirnya antum ana semua akan kembali kepada Allah sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Antum dikubur sendiri, antum dihisab sendiri, ditanya sendiri oleh Allah, semua sendiri-sendiri, melewati sirat sendiri, semua sendiri-sendiri. Kaum muslimin, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Cukuplah antum hidup sementara dan posisi bekerja di tempat kerja. Ittaqillah. Yang paling harus bertakwa adalah orang-orang yang setiap hari bekerja di tempat-tempat yang mungkin kita di tempat kerja kita banyak maksiat. Belajarlah, hadirlah kajian, sholatlah di masjid, hadir Jumat duluan, karena kondisinya tidak mendukung kita. Berbeda kalau kita kerja di pesantren, semua baik di situ. Kita kerja di tempat umum, di tempat kota Jakarta. Tolong imbangi kota Jakarta ini dengan antum sering mengaji, belajar, istighfar, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau antum tidak lakukan itu, kita semua akan dihisap sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Mau panggil teman yang dulu ada di dunia, nggak ada. Mau panggil orang tua, tidak ada. Semua sendiri-sendiri kaum muslimin. Maka takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Sudah berapa kali Jumat kita hadir, masih juga kita tidak takut, tidak mau kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, ittaqillah. Kembalilah kepada Allah kaum muslimin. Kaum muslimin rahmati Allah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah lembutkan hati kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang beriman, bertakwa. Hari demi hari, walaupun sedikit, bertambah keimanan. Hari demi hari, walaupun harta sedikit, barakah. Makin hari makin barakah. Tidak ada pernah turun, pelan naik sampai wafat dalam keadaan terus baik. Enggak apa-apa. Kita seperti itu agama kita Islam. Kalau Allah turunkan rezeki yang banyak, alhamdulillah. Hati-hati justru. Kalau tidak, pelan. Takwa kepada Allah terus takwa. Barang siapa yang bertakwa, dimudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Takwalah. Barang siapa yang bertakwa, diberikan rizki dari tempat yang tidak dikira. Jangan menyempitkan rizki Allah. Terlalu banyak orang zaman sekarang dengan hitungan gaji, menyempitkan rizki Allah hanya dengan gaji. Dengan takwa, kebuka rizki. Jangan tanya dari mana, ana juga nggak tahu. Tapi yakini itu, takwa. Baliklah kepada Allah, kembali kepada Allah. Kaum muslimin, kembalilah kepada Allah, itu sebenarnya kunci kita akan selamat mudah hidup di atas muka bumi ini. Ibadallah, qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعواتها قاضي الحاجات. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم اشرح لنا صدورنا واملأه بالإيمان يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.